Buktikan pembelajaran. Pendidikan Finlandia terkenal karena relatif kurangnya tes terstandar. Namun, reputasi ini justru membuat sebagian orang meyakini bahwa guru Finlandia tidak pernah menguji siswa mereka. Dalam pengalaman saya, yang terjadi tidak demikian. Di tingkat sekolah dasar, contohnya, saya menemukan bahwa pendidik Finlandia menawarkan penilaian yang lebih lengkap daripada apa yang ada di sekolah Amerika. Fenomena ini berasal dari, saya percaya, dari sistem penilaian tradisional Finlandia, di mana anak-anak bahkan di beberapa kelas sekolah dasar diberi peringkat berupa angka untuk setiap mata pelajaran di akhir setiap semester. Skala penilaian berkisar mulai dari 4 terendah hingga 10 tertinggi. Sistem penilaian tradisional ini memberikan tekanan pada guru Finlandia untuk merata-rata nilai tes, untuk mendapatkan nilai yang dapat dibenarkan. Telah dikatakan, gelombang tes dan penilaian tradisional tampaknya berubah di negara Nordik ini. Kurikulum inti nasional Finlandia yang diimplementasikan di musim gugur 2016 tidak menekankan pemberian angka untuk anak-anak sekolah dasar dan memberi sekolah kesempatan untuk memberi masukan naratif di akhir periode penilaian sebagai ganti angka. Sekarang ini ada lebih banyak dorongan untuk melakukan penilaian formatif di sekolah Finlandia juga. Meskipun saya berseberangan dengan sistem penilaian tradisional, sering saya temukan bahwa peringkat mengalihkan perhatian siswa dari bahagianya belajar secara sederhana demi pembelajaran itu sendiri. Saya adalah penggemar kegiatan yang mengajak siswa membuktikan pembelajaran mereka, karena ini merupakan suatu yang mengembangkan penguasaan. Di sekolah Helsinki saya sering melihat rekan kerja Finlandia saya membuat penilaian sumatif mereka sendiri. Mereka dapat menggunakan aspek dari tes akhir unit yang disediakan oleh kurikulum sekolah, namun saya jarang melihat mereka membuat salinan langsung dari soal induk, kemudian memberikannya untuk siswa mereka. Kadang saya masih melakukan kebiasaan saat masih di Amerika. Memodifikasi tes merupakan upaya yang jelas dari teman guru Finlandia untuk menyejajarkan penilaian sehingga lebih dekat dengan pengajaran di kelas mereka masing-masing. Dan strategi ini telah berhasil menyusun jalan setapak bagi siswa mereka untuk membuktikan pembelajaran mereka secara lebih efektif. Itu bukan satu-satunya hal yang saya cermati. Biasanya, saya melihat rekan-rekan saya menerapkan sebuah prinsip sederhana dalam suatu penilaian yang mereka modifikasi sendiri. Mentor guru Helsinki saya adalah orang pertama yang membuka mata saya terhadap suatu aspek khusus dalam ujian di Finlandia. Dia mengatakan bahwa dia sering meminta siswanya ketika menjawab pertanyaan tes untuk melakukan perustela. Awalnya dia tidak yakin bagaimana kata Finlandia ini diterjemahkan ke bahasa Inggris. Namun setelah berdiskusi tentang konsep yang dimaksud, kami memutuskan bahwa kata itu berarti membenarkan. Dalam tes, dia sering meminta siswanya untuk menunjukkan apa yang mereka ketahui dengan memberikan bukti pembelajaran mereka. Cukup sering saat saya mempelajari tes hasil modifikasi teman-teman guru di ruang kerja atau tempat istirahat guru, saya melihat filosofi kerja yang sama. Praktik sederhana ini yang mendorong siswa untuk membuktikan pembelajaran mereka dengan mencari pembenaran atas jawaban mereka di lembar penilaian adalah suatu yang mungkin. Sebagian menjelaskan nilai PISA Finlandia yang secara konsisten tinggi, di mana remaja berusia 15 tahun harus berpikir kritis dan kreatif.
Konsep perustela mungkin paling gampang dilihat dalam tes matrikulasi sekolah menengah Finlandia. Setelah siswa Finlandia memenuhi beberapa syarat untuk masuk sekolah menengah, mereka diperbolehkan untuk mengikuti ujian matrikulasi nasional yang diselenggarakan oleh Dewan Ujian Matrikulasi dan dilakukan secara simultan di seluruh sekolah menengah. Sebelum lulus dari sekolah menengah, para siswa harus lulus setidaknya 4 tes individual dari ujian nasional ini. Mereka dapat memilih tes mana yang akan dikerjakan. Dengan satu tes wajib, mengevaluasi kemampuan siswa dalam satu bahasa asli, Finlandia, Swedia, atau Sami, Salberg 2015. Dalam Finnish Lessons 2.0 2015, Pasi Salberg menjelaskan apa yang membuat ujian matrikulasi Finlandia unik di antara penilaian standar yang umum di seluruh dunia. Tujuan awal dari ujian individual ini adalah untuk mencoba menguji kemampuan siswa menghadapi tugas-tugas yang tidak diperkirakan sebelumnya. Sementara ujian kelulusan sekolah menengah California, contohnya, harus mengikuti suatu daftar sehingga tidak membahas topik-topik yang secara potensial bias, sensitif, atau kontroversial. Ujian Finlandia melakukan hal yang sebaliknya. Para siswa secara rutin diminta untuk menunjukkan kemampuan mereka menghadapi masalah-masalah yang terkait dengan evolusi, kehilangan pekerjaan, diet, masalah politik, kekerasan, perang, etika dalam olahraga, junk food, seks, obat-obatan, dan musik yang sedang populer. Isu-isu tersebut merangkul semua mata pelajaran dan seringkali memerlukan pengetahuan dan kemampuan multidisipliner. Bab 1, Log 1083. Berikut ini kumpulan contoh pertanyaan untuk ujian matrikulasi yang disampaikan Salberg. Bahasa asli, media sedang bersaing untuk mendapatkan penonton. Apa konsekuensinya? Filosofi dan etika. Sejauh mana kebahagiaan, kehidupan yang baik, dan kesejahteraan masuk dalam konsep etika? Pendidikan kesehatan. Apakah dasar rekomendasi diet di Finlandia dan apakah tujuannya? Strauss dan Salberg 2014. Di Helsinki, terinspirasi oleh rekan-rekan guru lain, saya mulai mendesain penelitian sumatif akhir dari suatu unit yang berpusat pada usaha para siswa membuktikan pembelajaran mereka dengan lebih baik melalui pertanyaan yang terbuka, menantang, yang mengharuskan mereka berpikir secara kreatif dan kritis. Sebagai respon terhadap pertanyaan-pertanyaan ini, saya akan memberikan poin kepada siswa saya jika mereka memberikan potongan bukti, menunjukkan pengetahuan dan pemahaman mereka terhadap konten tertentu. Begitu saya membuat pergeseran terhadap cara saya merancang penilaian tersebut, saya menemukan bahwa saya mampu memahami dengan lebih baik tentang sejauh mana siswa saya telah menguasai isi dari suatu mata pelajaran di akhir suatu unit. Itu karena anak-anak di kelas saya harus secara harafiah membuktikan pembelajaran mereka. Sedangkan di masa lalu, saya berpikir kalau pertanyaan dalam tes sumatif saya kadang terlalu mudah dan sempit, tidak seperti sekarang. Lebih lanjut lagi, penilaian bergaya Finlandia ini memberikan siswa saya peluang untuk mendemonstrasikan tingkat pengertian dan pengetahuan yang lebih luas dalam suatu tes. Evaluasi sumatif ini kadang terlalu menuntut siswa Helsinki saya, namun saya temukan bahwa banyak dari antara mereka tampak bangga dengan tanggapan kritis, kreatif mereka terhadap pertanyaan yang menantang dan terbuka itu. Awalnya saya jarang memerhatikan siswa saya mengekspresikan secara sehat rasa bangga karena telah berhasil menjawab pertanyaan tes.
Berikut ini sedikit contoh dari tes yang saya rancang dalam mata pelajaran kelas 6 yang berbeda-beda. Fisika. Jelaskan prinsip pembumian. Dalam penjelasanmu, gunakan istilah konduktor petir. Tulis kalimat dan buat diagram dengan label untuk mendukung penjelasan Anda. Geografi. Apakah perbedaan antara zona vegetasi dan zona iklim? Jelaskan dengan kata-katamu dan buat diagram jika diperlukan untuk mendukung penjelasanmu. Sejarah. Mengapa orang-orang bermigrasi ke Finlandia? Jelaskan pemikiranmu. Etika. Di ujian etika pertama, kamu menulis tentang satu dilema etika yang mungkin kamu temui dalam kehidupan. Sekarang pilih satu dilema demokratik dan tulislah. Ini dapat berupa sebuah konflik di dunia yang entah nyata atau imajinatif. Jadi, ini tidak harus suatu masalah yang kamu temui sendiri. Ini bisa sesuatu yang kamu dengar di berita, atau gunakan imajinasimu untuk membayangkannya. Berikan satu contoh spesifik dari dilema demokratik. Kemudian, jelaskan mengapa itu tergolong dilema demokratik dalam kalimat. Kimia. Bayangkan kamu diminta untuk mencari tahu apakah pasta gigi masuk asam atau basa. Berpikirlah seperti seorang ilmuwan. Apa yang akan kamu lakukan? Jika kita, guru, ingin lebih mempromosikan penguasaan di kelas kita, saya pikir kita perlu melakukan dalam pengamatan saya apa yang dikerjakan para pendidik Finlandia ketika memodifikasi tes, membuat para siswa membuktikan jawaban mereka lewat pertanyaan yang sulit terbuka. Strategi untuk membuat para siswa membuktikan pembelajaran mereka dapat diterapkan bukan hanya ketika kita membuat penilaian sumatif saja, namun juga dalam pelajaran sehari-hari, dalam diskusi kelas, dalam kerja kelompok, dan dalam penilaian formatif.